Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisyawanti Nabila Fatma, konsultan sastra dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada pertemuan ke-14 dalam mata kuliah Hukum Pidana. Di mana di sini saya akan mereview atau meresponsi pada bab 6 dari awal hingga akhir. Bahwa secara pengertian bahwa kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana, dan di mana kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis, diartikan juga sebagai kesengajaan atau juga kealpaan. Unsur dari kesalahan yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adalah adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang merupakan kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf. Secara pengertian, kesengajaan dalam KUHP tidak ada definisi yang khusus, tapi dikatakan bahwa sengaja itu apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama, atas dasar dari pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan. Yang kedua, yaitu selain dari pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkannya. Dan yang ketiga, perbedaan dari kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Adapun corak dari bentuk kesengajaan atau bentuk kesengajaan yang dimaksud, yang pertama adalah kesengajaan dengan maksud dan tujuan. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar atau kepastian atau keharusan, Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Jadi kalau untuk contoh yang ketiga ini adalah contohnya pada Ares Queta di kota Huizen, negeri Belanda. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan teori apa boleh buat, di mana teori ini dalam keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya. Yang pertama, itu akibatnya sebenarnya nggak dikehendaki sama dia, bahkan pelakunya pun benci dan takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua ialah meskipun demikian yang menghendakinya, apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, ia harus menerimanya. Itu berarti pelaku berani memiliki resiko. Selanjutnya ada sifat kesengajaan. Yang pertama itu kesengajaan berwarna, di mana ini sengaja yang dilakukan dengan perbuatan, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Kedua, ada kesengajaan yang tidak berwarna, di mana untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua ada dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan yang tidak tertentu yang tidak ditujukan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek yang tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga itu ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara kedua objek. Yang keempat yaitu ada dolus generalis, kesengajaan yang ditujukan pada umum. Dan yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu melakukan lebih dari satu perbuatan. Dan yang keenam ada dolus indirectus atau Errorhaftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Dan yang kedelapan ada dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Dan selanjutnya ada yang dinamakan kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, yang disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan atau salah kira. Dapat dibedakan, yang pertama itu kesesatan peristiwa, yang kedua kesesatan hukum, yang ketiga ada kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat ada kekeliruan objek, yang kelima ada penyimpangan sasaran, yang keenam ada delik putatif. Selanjutnya ada kealpaan atau kulpa, di mana ini merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Di mana ada unsur-unsurnya kealpaan itu. Yang pertama ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Nah, dalam hal ini ada hubungan batin dari si pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua ada pelaku yaitu kurang hati-hati. Adapun beberapa bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata, yaitu kealpaan yang berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan yang ringan. Yang ketiga ada bewusst skuld, yaitu kealpaan disadari. Yang keempat ada on bewusst skuld, yaitu pelaku yang tidak dapat membayangkan perbuatan atau akibat perbuatan yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada kemampuan bertanggung jawab, di mana itu merupakan keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Dimana adapun cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama ada sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif yaitu menilai, yang ketiga ada sistem deskriptif dan normatif atau campuran, dan dimana Indonesia menerapkan sistem yang ketiga ini yaitu deskriptif dan normatif.
Adapun beberapa hal tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama itu hal orang yang mengidap kleptomani, di mana ini penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri itu nggak nyadar bahwa perbuatannya itu terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita itu rasanya ingin selalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dimana orang-orang yang punya penyakit ini tuh dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dipenjara. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan keadaan mabuk, dimana kalau ini sendiri kan tidak lumrah dengan hal seperti ini masyarakat umumnya yang berbeda dengan kultur di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk ini harus ada alasan yang dan latar belakang yang sangat jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf ya, atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawabnya. Batas mampu dan tidak mampunya itu berdasarkan ada dua pendapat. Yang pertama, ada pelaku tetap dapat dipidana, asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau bahasa lainnya pompe. Yang kedua ada pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Atau bahasa lainnya adalah noyon Langmeyer. Dan dasar pertimbangannya itu adalah in dubio pro reo, di mana artinya apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Cukup sekian untuk review pada pertemuan ke-13. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.